Oke baik, Pak Hasan Slamet, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku. Mungkin kita tahu bahwa ada pelaporan dari warga masyarakat di Kota Tual terkait dengan kasus yang terjadi di sana. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Iya, menyangkut tentang kasus pra peradilan, Ya. itu kita sudah menyelusurinya, bahkan kita ke BNN Kota Tual, Ya. kita juga ke BNN Provinsi Maluku untuk bisa melihat sampai sejauh mana kerja-kerja mereka menyangkut tentang pra peradilan itu. Tetapi Ombudsman sebagai lembaga negara yang punya tugas untuk melakukan pengawasan terhadap persoalan ini, itu kita tidak terlalu masuk jauh karena itu adalah masih kewenangan lembaga yang bersangkutan. Kalau misalnya ada putusan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau ada hal-hal yang dirasa oleh keluarga masih kurang mengandung keadilan kaitan dengan pra peradilan tersebut, kan ada lembaga-lembaga yang lain seperti bisa ke pengadilan tinggi atau bisa ke Mahkamah Agung, bisa melakukan peninjauan kembali dan lain sebagainya. Terhadap persoalan itu Ombudsman sekedar hanya menanyakan klarifikasi sampai sejauh mana kerja-kerja yang dilakukan oleh BNN terhadap persoalan itu. Tetapi terhadap sampai hari ini penembakan dilakukan terhadap salah satu warga Kota Tual yang cacat permanen itu, yang sampai hari ini belum Ada tersangka. mendapatkan penentuan tersangkanya. Nah, itu yang Ombudsman prihatin. Ya. Bahwa kinerja polisi di dalam persoalan ini harus ditingkatkan. Karena apa? Ini kaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga polisi. 8 bulan itu terlalu lama untuk menetapkan. 9 bulan. 9 bulan Ya. itu terlalu lama untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apalagi kasusnya sudah ada di penyidikan, bukan di penyelidikan. Nah, kalau di penyidikan itu berarti 2 alat bukti sudah cukup. Ya. Olehnya itu kami mengharapkan kepada lembaga kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk itu, jangan melakukan maladministrasi, karena itu telah terjadi maladministrasi. Maladministrasinya apa? Yaitu penundaan berlarut. Nah, ini yang disesalkan oleh Ombudsman. Olehnya itu, supaya penundaan berlarut ini bisa dikawal bersama-sama oleh masyarakat Kota Tual, terutama keluarga korban, makanya persoalan ini harus dilaporkan ke Ombudsman, sehingga kita bisa menyurat, kita bisa klarifikasi, kita bisa mediasi, kita bisa melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Ombudsman untuk menanyakan kepada pihak kepolisian apa gerangan yang terjadi sehingga kasus ini kok ada penundaan berlarut. Dan berlarut-larut ini kan tidak baik untuk suatu proses penegakan hukum, karena masyarakat membutuhkan kepastian, keadilan dan kebenaran hukum terhadap kasus ini. Olehnya itu kami sangat mengharapkan agar ke depan polisi bisa di 2023 ini cepat menuntaskan kasus ini sehingga tidak terjadi yang namanya terbengkalai terhadap kasus ini, sehingga keadilan hukum bisa dapat dirasakan oleh keluarga korban. Berarti kasus ini sudah ada laporan yang masuk di Ombudsman, Pak? Belum. Untuk penembakan ini, Pak? Belum, penembakan belum masuk. Oh, penembakan belum masuk. Iya. Tapi Ombudsman mengikuti lewat perkembangan. Mengikutilah perkembangan, Iya. karena ini adalah merupakan suatu masalah yang begini besar. Ini adalah merupakan suatu masalah yang menjadi konsumsi publik. Iya. Dan semua orang yang pemerhati hukum, keadilan dan kinerja terhadap pihak penegak hukum itu mengetahui benar perkembangan per detik dari kasus ini. Iya. Bahkan bagaimana apa yang dilakukan di Mabes Polri, bagaimana rekomendasi dari Mabes Polri yang harus dilakukan oleh pihak Polda, kemudian yang harus dilakukan oleh pihak Polres Kota Tual, bagaimana BNN dan sebagainya. Ini harus duduk bersama kemudian melihat apa gerangan yang menjadi titik persoalan sehingga ada semacam sesuatu yang tersumbat. Nah, yang tersumbat ini yang harus dicari sehingga ada namanya trust, harus dikembalikan kepercayaan, kepercayaan dari publik. masyarakat yang Kepercayaan selama ini masyarakat hilang terhadap terhadap polisi. Dan BNN itu harus segera dihilangkan, karena biar bagaimanapun juga kita harus menyambut 2023 ini dengan kinerja dengan pelayanan publik yang prima. Iya, oke baik.
Pak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku. Ya. Kita tahu bahwa kasus ini sudah 9 bulan Ya. sejak ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, tapi belum ada tersangka. Ya. Dan ini juga bertentangan dengan peraturan Bapak Kapolri Ya. terkait dengan proses penyidikan kasus dengan batasan waktu tertentu. Nah, mungkin selama ini pemantauan Ombudsman terhadap selain kasus ini maupun kasus-kasus yang lain, Pak. Ya, terhadap kasus-kasus yang lain kan banyak laporan juga di Ombudsman. Ya. Apabila terjadi yang namanya penundaan berlarut, kemudian adanya maladministratif seperti perbuatan tidak patut atau penyalahgunaan wewenang, itu bisa dapat dilaporkan ke Ombudsman. Apalagi Ombudsman dan Kepolisian Republik Indonesia kan sudah ada MOU untuk bisa saling memberikan semacam kerjasama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Oke, mungkin Pak terkait dengan penundaan berlarut ini yang kami ketahui bahwa terkait dengan penyitaan 2 alat bukti senjata pistol yang digunakan saat kejadian 28 Maret 2022 yang sekarang ada di BNN Provinsi Maluku yang sampai sekarang belum bisa diberikan oleh BNN Provinsi Maluku dengan maksud bahwa itu masih sesuai dengan koridor hukum yang ditangani oleh mereka, Pak. Kalau itu menyangkut dengan substansi masalah. Ya. Kalau substansi masalah itu tidak bisa dilihat oleh Ombudsman. Ya. Itu Ombudsman hanya melihat tentang prosedur administrasi dan sebagainya. Ya. Kalau menyangkut tentang materi, itu tidak bisa disoroti oleh Ombudsman. Itu sudah digariskan di dalam kerja-kerja. Berarti menurut Ombudsman penundaan berlarut-larut sampai 9 bulan ini itu tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh terjadi, Pak ya? Ya, mungkin harapannya ke depan agar harapannya ke depan bahwa kasus ini dengan segala bentuk alat kelengkapan yang diberikan negara kepada pihak kepolisian, dana yang begitu besar yang sudah digelontorkan untuk kepentingan kepolisian, demi untuk melayani masyarakat harus dimanfaatkan sedemikian rupa karena keberadaan kepolisian itu adalah melindungi masyarakat dan memberikan rasa keadilan dan kebenaran hukum bagi masyarakat. Berarti penundaan berlarut ini termasuk kategori melanggar hukum atau melanggar administrasi, Pak? Maladministrasi. Maladministrasi. Mal itu kan artinya tidak baik. Iya. Administrasi artinya pelayanan. Iya. Jadi maladministrasi artinya pelayanan yang tidak baik. Iya. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini. Iya. Oke, makasih, Pak. Siap, Pak.